Pemirsa, terima kasih Anda kembali di Kabar Pagi. Pemerintah resmi menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Nantinya semua peserta BPJS berhak mendapatkan ruang perawatan yang sama dengan standar yang telah diatur. Sistem kelas yang selama ini digunakan pada layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan resmi dihapus. Kini BPJS menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS. Perubahan tanpa kelas ini akan berdampak pada iuran para peserta nantinya. Dan semua peserta berhak mendapatkan ruang perawatan yang sama, termasuk dokter dan juga jenis obat yang diterima oleh pasien. Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Arief Wicaksono menyebut pihaknya menunggu arahan Kemenkes untuk nominal yang harus dibayar. Pelaksanaan kelas rawat inap standar berlaku paling lambat 30 Juni 2025. Secara regulasi berdasarkan Perpres nomor 59 tahun 2024, pemerintah memberi waktu kepada pihak rumah sakit untuk mempersiapkan diri sebelum menerapkan sistem kelas rawat inap standar KRIS. Sementara itu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyatakan perubahan BPJS Kesehatan ke kelas rawat inap standar atau KRIS tidak menghapus skema kelas yang sudah pernah ada. Namun pelayanan di rumah sakit ditingkatkan dengan kualitas yang seragam untuk semua layanan. Ya, tidak ada lagi penerapan kelas 3, tetapi semuanya naik ke standar layanan kelas 2 dan 1. Jadi itu bukan dihapus, standarnya disamakan dan kualitasnya diangkatnya juga dari kelas 3. Kan sekarang semuanya naik ke kelas 2. Jadi diharapkan lebih standar dan layanan kesehatan. Nanti Permenkesnya sebentar lagi kita sudah berkoordinasi. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku belum mendiskusikan skema penghapusan kelas dan juga mekanisme pembayaran dari BPJS setelah mengalami perubahan. Kalau orang BPJS ada perintah nggak sih Bu dari Presiden? Nggak ada, aku belum ngomong BPJS. Dari Kemenkes juga belum ada obrolan juga Bu. Nah pemirsa, apa sebenarnya alasan perubahan kelas pada BPJS Kesehatan dan seperti apa nanti pengaruhnya terhadap pelayanan dan juga iuran BPJS Kesehatan? Kita akan berdialog dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Selamat pagi Pak Ali Gufron Mukti. Iya, di sini Pak Gufron, Mas Faris, dan Mbak Indi. Terima kasih, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bapak. Ini kita ingin menanyakan apakah kelas-kelas pada BPJS Kesehatan akan dilebur menjadi satu seperti itu Pak? Jadi tidak ada lagi kelas 1, 2, dan kelas 3. Dan juga seperti apa nanti mekanismenya Pak? Silakan Pak. Iya, jadi di dalam Perpres itu kan tidak menyebut-nyebut mengenai menghapus kelas ya. Jadi itu yang perlu diketahui. Jadi sampai detik ini itu semua tetap sama seperti sebelumnya ya. Nah, memang tadi disebutkan untuk tahun 2025, nah itu nanti bisa diterapkan istilahnya tidak hanya KDK tapi juga KRIS ya dan lain sebagainya, tetapi didahului dengan evaluasi dahulu. Nah, dievaluasi seperti apa, tepatnya seperti apa. Jadi seperti Pak Menkes yang kita dengar tadi, itu kita tingkatkan mutunya begitu. Jadi bukan menghapus gitu ya. Kalau biasanya kelas 1 lalu turun gitu, ya harusnya tidak seperti itu. Tapi sekali lagi, semua ini tergantung nanti bagaimana evaluasinya gitu. Baik, Pak Gufron, kalau begitu seperti apa sih Pak kira-kira perubahan pelayanan kesehatan yang nantinya ini akan diberikan dalam program kelas rawat inap standar atau KRIS ini ya, terutama sebagai pembeda nih Pak dengan pelayanan sebelumnya, apakah ada kriteria khusus? Ya, yang jelas KRIS itu ada 12 kriteria ya, mengenai kriteria-kriteria yang disebutkan itu antara lain nih contohnya ya, umpamanya bagaimana pembuatan ruang rawat inapnya itu dari komponen bangunan yang tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi, ventilasi udaranya, pencahayaannya, kemudian kelengkapan tempat tidur, kemudian kepadatan ruang dan kualitas tempat tidurnya, tirainya,
bahkan ada kamar mandi di dalam, outlet oksigen dan lain-lain, ada 12 kriteria begitu. Itu minimal ya. Tetapi tentu nanti semua ini tergantung kepada situasinya. Sekali lagi tidak ada kata-kata yang di situ dihapus ya, seperti yang diberitakan di banyak berita ya. Sejelas saya sampaikan lagi, sampai detik ini semuanya masih sama. Ini semua nanti tergantung evaluasi, jadi akan dilakukan begitu. Pak Gufron, tapi untuk gambaran pemirsa juga nih Pak, dari belasan kriteria yang tadi disebutkan oleh Pak Gufron, itu artinya sebenarnya pelayanan kesehatan yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat Indonesia ini mengacu pada kelas tertentu atau seperti apa Pak? Ya, yang jelas kan standarisasi kelas. Nah, sekarang ini kelas 3 seperti apa? Ada yang AC, ada yang tidak, ya kan? Kelas 2, kelas 1, VIP gitu kan. Nah, itu kan nggak ada standarnya. Jadi ke depan ini harus ada standarnya itu. Nah, salah satunya adalah mengenai standar kelas rawat inap. Standar itu, yaitu ada 12 kriteria tadi, begitu, untuk dipersiapkan. Tetapi bagaimana nanti implementasinya tentu menunggu evaluasinya. Baik, nah Pak, ini terus pertanyaan yang ditunggu-tunggu juga nih Pak jawabannya Pak. Mungkin bagi para masyarakat, nih saya mewakili nih Pak. Ya. Kira-kira berapa besaran iuran yang harus dibayar nih Pak? Ya, iuran tentu nanti akan dihitung ya, dievaluasi jadi berapa. Tapi yang jelas menurut saya sekarang ini yang berlaku, ini yang orang tidak mengetahui ya. Jadi untuk para pekerja yang formal, baik itu ASN, PNS, ya TNI, Polri, kemudian pegawai swasta, ya katakanlah pegawai di TV One segala macam, itu pekerja ya, jadi tidak seperti yang disampaikan itu umumnya ya. Jadi pekerja itu membayar 1% ya dari gajinya, ya 4% dibayar oleh pekerja dan itu sudah sama ya, jadi 5% gitu totalnya. Nah itu berlaku bisa untuk 5 orang. Ini yang orang tidak tahu. Nah sebagian kecil namanya peserta bukan penerima upah atau PPPU. Nah itu yang tadi yang milih PPPU itu istilahnya peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja ya. Dia bisa kaya bisa miskin. Kalau sangat miskin atau miskin ya masuk kriteria PBI dibayari pemerintah. Tapi kalau tidak dia bayar sendiri, bayarnya berapa? Tergantung dia pilih kelas berapa. Kelas 1 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 ya itu 35.000, harusnya 42.000, yang 7.000 di subsidi oleh pemerintah. Begitu. Nah, ini yang disampaikan itu. Tapi ini kan sebetulnya tidak bagian besar ya. Bagian besar itu tentu ada PBI ya, peserta penerima bantuan iuran yang iurannya dibayar oleh pemerintah, terutama yang masuk kriteria miskin atau tidak mampu begitu. Nah habis itu ada yang pekerja tadi formal ya. Nah lalu kita bicara yang kita diskusikan ini peserta bukan penerima upah. Jadi jangan dibalik gitu ya, harus lihat makronya gitu. Ya berarti tidak ada perubahan signifikan seperti itu Pak ya. Nah lantas bagaimana nih Pak kesiapan rumah Sampai sakit sekarang rekanan belum ada BPJS nih Pak? perubahan ya. Bagaimana kesiapan dari rumah Bagaimana? sakit rekanan BPJS Pak kalau begitu dalam melaksanakan program KRIS ini? Nah, soalnya kan targetnya 2025 pertengahan ini. Kalau untuk betul, kan masih ada waktu 1 tahun, tetapi tentu kalau untuk rumah sakit ya bisa ditanyakan kepada rumah sakit, kan ada asosiasi rumah sakit baik Persi, Arsi ataupun Arsada dan lain sebagainya gitu. Ya Pak, kira-kira sudah ada gambaran belum sih Pak nanti besaran iurannya seperti apa? Karena tadi dari yang Pak Gufron sampaikan berarti akan ada perbedaan pembayaran ya Pak dari setiap warga negara sesuai dengan kemampuan dan juga kategori masing-masing. Namun nanti mereka akan mendapatkan kamar standar yang sama begitu Pak? Ya, yang jelas tadi kan dievaluasi dulu, kan belum ini. Kecepatan ini, teman-teman media ini kecepatan ya. Terlalu cepat. Baru mau dievaluasi, baru mau ditetapkan besok 2025 gitu. Kok sudah, karena kan baru 2024 aja, baru bulan Mei kan ya. Belum Juni, belum separuh perjalanan tahun 2024.
maksudnya adalah untuk persiapan gitu. Tapi semua kan dasarnya evaluasi. Sehingga kalau ditanya berapa iurannya lah, belum, baru evaluasi. Sekarang semua tetap sama ya. Tapi di dalam Perpres ini disampaikan, umpamanya kelas 1 boleh nanti naik ya, bahkan ke rawat jalan eksekutif boleh, sekarang boleh gitu ya, gitu. Jadi dia nggak puas di kelas 1 atau kelas 2. Jadi kita berharap itu malah pelayanannya itu lebih bagus ya, bisa naik gitu, bukan turun ya. Jadi aksesnya juga tidak turun tapi bisa naik. Yang jelas sekarang ini tetap sama gitu sampai nanti dievaluasi kemudian ditentukan begitu. Ya, baik. Tapi masa ininya sampai kapan ya Pak? Masa evaluasi yang dibutuhkan nih oleh pihak BPJS atau pemerintah nih untuk kemudian nantinya bisa menerapkan standarisasi kelas baru ini seperti apa Pak? Betul, Waktunya rentangnya kira-kira butuhnya berapa lama Pak untuk melakukan evaluasi? Masyarakat menunggu Pak, karena Pak. Iya kurang lebih setahun ya. Kurang lebih setahun karena kan di situ sudah jelas ya Juni 2025 atau berlaku 1 Juli 2025 gitu. Sehingga masih ada satu proses untuk persiapan gitu dan itu pun nanti seperti apa itu dievaluasi baru ditetapkan kira-kira paket manfaatnya seperti apa, kemudian tarifnya berapa, iurannya berapa, seperti itu gitu ya. Berarti langkah terdekat nih Pak yang untuk menuju proses ke standarisasi kamar perawatan itu apa Pak yang akan dilakukan nih? Teknisnya seperti apa? Yang Iya, jelas kan sudah ada itu kriterianya, ya kan? Terutama di dalam pasal 46A gitu ya. Itu maka disiapkan ya. Sekarang kan baru diuji coba beberapa rumah sakit lah, belum sampai 20 rumah sakit ya. Itu dipersiapkan sehingga masyarakat bisa lebih siap, rumah sakit siap, kemudian pembayaran siap, ya iurannya dihitung ya dan lain sebagainya. Jadi belum ya. Sekarang semuanya tetap sama. Nah, berarti yang memulai atau memunculkan adanya kebijakan atau dileburnya setiap kelas ini tuh apa Pak sebelumnya Pak? Maksudnya bagaimana? Ya, apa yang membuat sekarang BPJS Kesehatan ini kelasnya akhirnya dilebur gitu Pak saat ini? Latar belakangnya seperti apa Yang Pak? jelas, iya kalau dulu tahun 2020 itu ada di pasal 54A Peraturan Presiden terutama nomor 64 tahun 2020 karena waktu itu BPJS defisit ya. Karena defisit lalu dalam rangka keberlangsungan pendanaan BPJS ya, maka menteri dan kementerian ya dan beberapa pihak terkait akan menerapkan KDK dan KRIS gitu. Itu dulu itu, tetapi akhirnya kan berubah untuk meningkatkan mutu. Kalau dulu untuk keberlangsungan pendanaan, karena apa? Dulu BPJS defisit, sekarang kan sudah nggak defisit ya, kecuali tahun berjalan, tetapi secara keseluruhan itu tidak defisit. Jadi sekarang antisipasi gitu ke depan gitu. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak Ali Gufron Mukti selaku Direktur Utama dari BPJS Kesehatan. Terima kasih Pak dan selamat pagi. Terima kasih Mbak Indi, Mas Faris, sama-sama.